Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kenalkan, nama saya Alvin Munawir dari kelompok 8 akan membahas laporan keuangan tentang PT Adaro Energi Indonesia. Nah, di sini kita mulai pada NUIC tahun 2021. Nah, rumusnya adalah aset lancar atau kalau di apa di keuangan laporan keuangan PT Adaro ini total aset lancar dikurang setara kas. Nah, ini ada aset total aset lancarnya. Bentar ya teman-teman. Ini total aset lancarnya 2,838,132 dikurang setara kas. Nah, setara kasnya ini setara kasnya ini 1,811,41. Ini kurang hasilnya adalah 1,026911. Nah, dikurang liabilitas lancar atau di laporan keuangan ini total liabilitas dikurang hutang jangka pendek. Nah, liabilitas lancar atau total liabilitas ini 3,128,621. Nah, karena hutang jangka pendeknya tidak ada, maka dikurang nol. Hasilnya ialah 3,128,621. Hasilnya minus 2,10163. Lanjut ke likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar. Nah, rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Aset lancarnya itu ialah total aset. Ini yang yang tadi total aset. Eh, Nah, total aset. Bentar ya, teman-teman. Total aset. Total aset. Nah, ini total asetnya atau total liabilitas dan total aset. Ya, ini teman-teman. Total asetnya adalah 7,586936 dibagi kewajiban lancar atau total liabilitas jangka pendek. Total liabilitas jangka pendeknya ada di total liabilitas jangka pendek. Ini total liabilitas jangka pendek 1,361,558. Dapatlah hasilnya 86,776,372. Eh, 5 eh
Tadi kan 7,586,936 dibagi 1,361,558 sama sama dengan 5,5722. Selanjutnya rasio cepat aset lancar atau total aset tadi yaitu nilainya 7,586,936 dibagi kewajiban lancar. Nah, aset lancar tadi ini dikurang dengan persediaan. Persediaan ini ada di kita cari dulu di laporan keuangan ya. Nah, persediaannya ini 125,738. Ya, aset lancarnya dikurang persediaan, hasilnya dibagi dengan kewajiban lancar. Kewajiban lancarnya tadi nih 1,361558 sama seperti rasio lancar tadi. Dibagi dapatlah hasilnya 86,7763. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada ROA. Nah, rumusnya adalah net income atau tahun berjalan dibagi total aset. Nah, kita cari dulu tahun berjalannya. Net income, laba tahun berjalan. Berarti di laba ya teman-teman. Ini laba tahun berjalan. 1,028,593 dibagi total aset. Total aset tadi seperti yang di atas tadi ini ya. 7,586,936. Hasilnya 0,1355. Selanjutnya ada ROE. Rumusnya adalah net income atau laba tahun berjalan dibagi common equity atau total ekuitas. Net income tadi seperti yang di atasnya teman-teman. Laba tahun berjalannya ini laba tahun berjalan dibagi total ekuitas. Nah, total ekuitasnya 4,458,315. Nah, ini teman-teman. Hasilnya 0,2307. Bisa teman-teman pakai kalkulatornya. Selanjutnya BEP. Rumusnya adalah EBIT atau laba sebelum pajak penghasilan kalau di laporan keuangan ini dibagi total aset laba sebelum pajak penghasilan. Kita cari di sini. Laba. Mana ini di laba? Laba sebelum pajak penghasilan. Ini teman-teman. Nah, 1,486,251 dibagi total aset. Nah, total aset ini udah nggak asing lagi ya, karena ini banyak sekali total aset. Nah, total asetnya 7,586,936. Hasilnya dapatlah 0,19589. Selanjutnya kita lanjut. Nah, ini tadi kita kalikan 100 teman-teman. Ya, iya, ROE tadi juga dikalikan 100. 0,2307 ini dikali 100%. Dapatlah 23,07%. Nah, BIP ini juga.
0,1958 dikali 100% hasilnya 19,56%. Selanjutnya operating margin. Nah, EBIT laba sebelum pajak penghasilan sama seperti ini 1,486,251 dibagi sales atau pendapatan usaha. Kita cari di sini pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Nah, ini pendapatan usahanya 3,992,718. Nah, ini dibagi EBIT tadi dibagi sales. Ini angkanya dibagi dapatlah hasilnya 0,37224. Nah, ini kita bulatkan 0,3722 dikali 100% dapatnya 37,22%. Selanjutnya NPM. Nah, rumusnya adalah net profit atau laba tahun berjalan dibagi revenue atau kalau di laporan keuangan ini pendapatan usaha. Nah, net profit laba tahun berjalan ini yang tadi ya teman-teman, laba tahun berjalan ini laba tahun berjalan 1,028,593 dibagi revenue pendapatan usaha. Nah, pendapatan usaha seperti ini tadi 3,992,718. Hasilnya dapatlah 0,2576 dikali 100 sama dengan 25,76%. Selanjutnya GPM. Rumusnya gross profit atau laba bruto dibagi revenue atau pendapatan usaha. Revenue-nya tadi ini ya, ini 3,992,718. Nah, gross profit ini laba bruto. Laba brutonya adalah 1,769,746 dibagi dapatlah hasilnya 0,4432 dikali 100% dapatlah hasilnya 44,32%. Selanjutnya ada aktivitas, ada tato. Rumusnya adalah revenue atau pendapatan usaha dibagi total aset. Ini tadi pendapatan usaha 3,992,718 dibagi total aset, teman-teman. Total aset ini sudah nggak asing lagi karena kita dari tadi udah membahas juga total aset 7,586 ini teman-teman. Nah, 7,586,936 dapatlah hasilnya 0,526 ini. Maaf nih teman-teman, ini kecoret kemarin. Tapi ini nggak dikali 100 ya. Selanjutnya ada Fatu. Revenue, pendapatan usaha, dibagi dengan aset tetap 2020-2021. Nah, revenue-nya tadi ini 3,992,718 dibagi aset tetap. Kita cari aset tetapnya di aset. Aset tetap. Nah, ini aset tetapnya 1,397,15 dan yang 2020-nya 1,539,435. Jadi ini dijumlahin terus dibagi dua. Dapatlah hasilnya 113,436. Selanjutnya eh, hutang atau ya hutang ada DER 3,128,621.
Itu adalah total hutangnya atau total liabilitas dan ekuitas, total ekuitasnya, total hutang. Kalau mau lihat di laporan keuangannya ini ekuitas, total hutang. Ini total liabilitas dibagi total ekuitas. Nah, ini ya total ekuitas 4,458,315. Nah, hasilnya ialah 0,7017 dikali 100%. Dapatlah hasilnya 70,17%. Selanjutnya rasio hutang. Total hutang yang ini tadi 3,128,621 dibagi total aset. Nah, total aset tadi sudah nggak asing lagi ya. Yang di atas tadi 7,586,936. Dapatlah hasilnya 5,33042. Nah, habis itu dibulatkan ini dibulatkan dikali 100% sama dengan 53533,04%. Selanjutnya yang terakhir ada times interest earned ratio. Ini laba sebelum pajak dan bunga eh, atau di laporan keuangan Adaru ini laba sebelum pajak penghasilan. Itu sama aja ya teman-teman. Laba ini kita cari dulu di laba. Laba sebelum pajak penghasilan 1,486,251 dibagi laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan ini kalau di laporan keuangan Adaru ini namanya biaya keuangan. Ini sama aja ya. 83 dapatlah hasilnya ini lupa ditulis tadi ya teman-teman minus 0,0178 dikali 100% dapatlah minus 1,78 dibulatkan menjadi minus 2%. Jadi itu ya teman-teman. Cukup eh, untuk laporan keuangan PT Adaro Energi Indonesia pada tahun 2021. Selanjutnya untuk tahun 2022 dan 2023 akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Padanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan analisis keuangan eh, PT Adaro tahun 2022 yang pertama yaitu NOIC dengan rumus aset lancar atau total aset lancar dikurang liabilitas lancar atau total liabilitas dikurang hutang jangka pendek, yaitu di sini 646 374 336 dikurang 511 382,167 dikurangi hasilnya dapat 134,992,162 dikurang ini tadi liabilitas lancar atau total liabilitas yaitu 717,317,140 dikurang 0 karena tidak ada hutang jangka pendek, yaitu dapatlah hasilnya minus 582,324,978. Yang kedua, likuiditas yang rasio lancar, yaitu rumus aset lancar atau total aset dibagi kewajiban lancar atau total liabilitas jangka pendek. Nih, total liabilitas jangka pendek. Jadi dapatlah 1
286.624,764 dibagi 167,34,879. Dapatlah hasil 6,529934043. Kedua, rasio cepat dengan rumus aset lancar atau total aset persediaan dibagi kewajiban lancar atau total liabilitas jangka pendek. Aset lancar itu yang tadi ini dikurang kewajiban lancar atau total liabilitas jangka pendek persediaan. Dapatlah hasil 197, eh, dibagi dibagi 197,034,879 dapat hasil 6,259517,869. Yang ke berikutnya rasio profitabilitas yaitu ROA dengan rumus net income atau tahun berjalan dibagi total aset. Sini net income-nya 335.738 dibagi 1,286,624,764 sama dengan 0,2609 dikali 100 sama dengan 26,9%. Nah, ROE-nya dengan rumus net income atau laba tahun berjalan dibagi common equity atau total ekuitas, yaitu 335.738,738 dibagi 509,307,624 sama dengan 0,58973 atau dikali 100 sama dengan 58,97%. Selanjutnya BEP dengan rumus EBIT atau laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset, yaitu di sini 437,793,072 dibagi 1,286,624,764 dikali 100% sama dengan 0,3402647642 sama dengan 0,3402 atau 34,2%. Berikutnya yaitu operating margin dengan rumus EBIT atau laba sebelum pajak penghasilan bagi sales atau pendapatan usaha. Laba sebelum pajak penghasilan dikurang total aset dapatlah eh, pendapatan usaha pendapatan usaha 0,309 atau 36,96%. Berikutnya yaitu GPM dengan rumus gross profit atau laba bruto dibagi revenue atau pendapatan usaha. Yaitu ini laba tahun berjalan dibagi yang tadi pendapatan usaha, yaitu 534.
534.914,660 dibagi 908,142,046 sama dengan 0,5890 sama dengan 58,90%. Berikutnya rasio aktivitas yaitu tato. Tato yaitu dengan rumus revenue atau pendapatan usaha dibagi total aset. Revenue ini pendapatan usaha dibagi total aset, yaitu dapatlah 0,705832. Berikutnya yaitu tato dengan rumus revenue atau pendapatan usaha dibagi aset tetap 2022 dikurang 2021. Yaitu ini pendapatan usahanya yang tadi. Tadi pendapatan usaha dikurang aset tetap 2020 dikurang 2021. Aset tetapnya 2022 dikurang 2021. Itu dapatlah di sini. Jadi ditambah maksudnya. Jadinya terus dibagi 2 sama dengan 411,811,235. Dibagi 2 jadinya 2,205238,635. Berikutnya yaitu itu beban pokok pendapatan dibagi persediaan. 373,227,386 dibagi 53,281,418 ditambah 33,120,686 dibagi 2 sama dengan 43,201,052 dibagi 2 yaitu ini dibagi ini dapatlah ini 8,639. Berikutnya rasio utang yaitu di IR dengan rumus total utang atau total liabilitas dibagi ekuitas atau total ekuitas, yaitu 717,317,140 dibagi 569,307,624 dikali 100 dengan hasil 125,9%. Terakhir yaitu time interest ratio yaitu dengan rumus laba sebelum pajak dan bunga atau laba sebelum pajak penghasilan dibagi beban bunga atau biaya keuangan. Di sini dapatlah hasil 17,868,468,047. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan analisis laporan keuangan pada tahun 2023. Yang pertama yaitu NOIC, yakni aset lancar atau total aset lancar dikurang setara kas dikurang liabilitas lancar atau total liabilitas hutang jangka pendek, yakni 4,302,033 dikurang 3,311,232 dikurang dalam kurung 2,135,135,234 dikurang 0, yang mana hasilnya yaitu 0,99081 dikurang 2,135,234, dan pada hasil akhirnya yaitu min 1,144433. Itu pada bagian NOIC.
Yang selanjutnya yaitu bagian likuiditas, rasio lancar. Pada bagian ini, yakni aset lancar atau total aset dibagi kewajiban lancar atau total liabilitas jangka pendek, yaitu 10,472,711 dibagi 2,135 di 234, yang mana pada hasilnya yaitu 4,904771,349. Ini pada bagian rasio lancar perusahaan. Dan selanjutnya yaitu rasio cepat, yakni aset lancar atau total aset persediaan dibagi kewajiban lancar atau total liabilitas jangka pendek atau rasio profitabilitas. Pada bagian ini yaitu hasilnya 10,472,711 dikurang 171,076 dibagi 2,135,234, yang mana hasilnya yaitu minus 75,2157792. Dan selanjutnya pada bagian ROA. ROA ini net income atau tahun berjalan perusahaan dibagi dengan total aset. Dibagi dengan total aset yaitu 1,854 di 874 dibagi 10,472,711 dikali 100%. Hasilnya yaitu 0,17771 dan dibulatkan menjadi 17,71%. Dan pada bagian ROE yaitu net income atau laba tahun berjalan dibagi common equity atau total ekuitas. Yang mana hasilnya yaitu 1,54,878 dibagi 7,408,750 dikali 100%, yang mana hasilnya 0,2503 dan dibulatkan menjadi 25,03%. Dan pada bagian BIP yaitu EBIT atau laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset. EBIT atau laba sebelum pajak penghasilannya yaitu 2,294,283 dibagi 10,472,711 dikali 100% dan hasilnya 0,2190, maka dibulatkan menjadi 21,9%. Dan bagian OPM yaitu EBIT atau laba sebelum penghasilan dibagi sales atau pendapatan usaha. Laba sebelum pajak penghasilannya yaitu 2,294,283 dibagi 6,517,556 dikali 100% yang hasilnya 0,3520 dan dibulatkan menjadi 35,2%. Dan selanjutnya NPM. Pada bagian NPM ini yaitu net profit atau laba tahun berjalan dibagi revenue atau pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Yang mana hasilnya yaitu 1,854,878 dibagi 6,517,556
0,556 kali 100% yang hasilnya 0,2845, maka dibulatkan menjadi 28,45%. Dan bagian GPM, gross profit atau laba bruto, dibagi revenue pendapatan usaha. Laba brutonya yaitu 2,537,284 dibagi 6,517,556 kali 100% yang hasilnya 0,3892. Maka dibulatkan menjadi 38,92%. Bagian selanjutnya yaitu bagian tato, yaitu revenue atau pendapatan usaha dibagi total aset. Pada bagian ini pendapatan usaha yaitu 6,517,556 dibagi dengan total aset dengan 10,472,711. Hasilnya yaitu 0,622337043. Pada bagian Fato yaitu revenue pendapatan usaha dibagi dengan aset tetap 2022 dan 2023, yaitu hasilnya 6,517,556 dibagi dalam kurung 1,54,405 ditambah 1,451,993, maka dibagi 2. Maka hasilnya itu 1,603199 dibagi 6,517,556. Maka hasilnya yaitu 4,065344,4435. Terus yaitu bagian itu, yaitu beban pokok pendapatan dibagi persediaan. Pada beban pokok pendapatan yaitu 3,980,272 dibagi persediaan. Persediaannya 171,0,76 ditambah 199,200 dibagi 2, maka hasilnya yaitu 185,136 dibagi dengan 3,980,272. Maka hasilnya yaitu 21,4989,467. Dan pada bagian DER yaitu total hutang. Pada total hutang atau total liabilitas dibagi ekuitas atau total ekuitas. Yang mana jumlahnya yaitu 3,0363,961 dibagi 7,408,750 dikali 100% yaitu hasilnya 0,413559,777. Dan pada bagian selanjutnya yaitu rasio hutang. Pada bagian rasio hutang yakni total hutang atau total liabilitas dibagi dengan total aset dan total liabilitas dan ekuitas. Pada bagian ini yaitu total hutangnya yaitu 3,063,961 dibagi 10,472,711. Hasilnya itu 0,2926, maka dibulatkan menjadi 29,26%.
Dan yang terakhir yaitu bagian time interest earned ratio. Pada bagian ini yaitu laba sebelum pajak dan bunga atau laba sebelum pajak penghasilan dibagi beban bunga atau biaya keuangan. Pada bagian ini jumlahnya yaitu 2,294,283 dibagi 109,402, yang mana hasilnya 0,02010, maka dibulatkan menjadi 2,01 sama dengan 2 kali. Baiklah, sekian analisis laporan keuangannya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.